Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nezaluna Zahir, kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir pada tahun 1861 adalah seorang nabi besar. Ketika masih remaja, Ibrahim sudah mulai mengajarkan kepada kerabat dan teman-temannya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka menolak dan tetap melanjutkan untuk menyembah berbagai macam berhala. Ibrahim tetap bertahan pada pendiriannya, namun orang-orang itu termasuk ayahnya sendiri membantahnya. Nabi Ibrahim tidak ingin bertengkar dengan mereka sehingga ia meninggalkan rumah menuju Suriah. Di tempat itu, ia juga menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia sedang mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Mimpi itu adalah perintah Tuhannya. Ismail saat itu beranjak remaja, akan tetapi karena mimpi itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim harus menceritakan kepada anaknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, ia bertemu dengan binatang, bulan, dan matahari. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membuat keputusan, Tuhan itu bukan binatang yang berkelip, bukan pula bulan yang bersinar, dan bukan pula matahari yang bercahaya terang. Tuhan adalah yang menciptakan binatang, bulan, matahari, dan menciptakan segalanya. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tampak, tetapi ada dan harus disembah. Tuhan bukan yang tampak dan bukan berhala. Padahal ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar suka membuat patung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul, ia mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menyembah berhala. Berhala tidak dapat bergerak sendiri karena berhala dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya termasuk manusia. Umat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mencaci dan menentang ajarannya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari cara untuk membuktikan bahwa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Dengan kemampuannya, ia menghancurkan berhala dengan kapak. Semua berhala dihancurkan kecuali yang terbesar. Kapak itu kemudian ditancapkan di leher berhala yang paling besar. Setelah semua berhala hancur, keesokan harinya terjadi situasi yang gempar luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dituduh sebagai pelakunya, sehingga dipanggil sebagai Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya Raja Namrud tentang siapa yang menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Raja Namrud untuk bertanya kepada berhala yang paling besar dan berkalung kapak. Dijawab demikian, Raja Namrud marah dan berkata, bagaimana mungkin berhala besar dapat menghancurkan yang kecil-kecil? Bukankah berhala itu batu? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, engkau tahu bahwa berhala adalah batu. Batu itu tidak dapat bergerak sendiri. Mengapa engkau sembah? Raja Namrud sangat marah mendengarnya penjelasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia segera memutar otak mencari jalan untuk mengalahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai Ibrahim, aku mau menantang Tuhanmu. Buktikan dia bisa berperang melawanku. Nabi Ibrahim amat terkejut mendengar permintaan Raja Namrud. Beliau takut azab Allah akan segera turun di Babilonia. Raja Namrud segera menyampaikan bala tentaranya, suruh Tuhanmu dan tentaranya melawan aku dan pasukanku, teriak Raja Namrud pongah. Mungkin cerita singkat itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.